Nah, kemandirian finansial ini kalau kita bicara kemandirian finansial itu bukan cuma soal penghasilan sendiri, tapi juga bagaimana kita bisa mengelola keuangan dan melindungi aset-aset kita yang sudah kita miliki. Wah, setuju banget ini Iya. Bu Audi. Ya, betul setuju. Perempuan itu seringkali menjadi pengelolaan keuangan keluarga. Apa yang suka disebut menteri keuangan. Sehingga banyak perempuan-perempuan itu yang sebenarnya masih belum mengerti tentang pentingnya punya proteksi finansial yang baik, Bu Diana. Nah, misalnya terjadi suatu resiko. Nah, ibu ini ada kepastian hidup gitu ya, Bu Diana. Nah, karena dia sudah memiliki proteksi keuangan yang baik, maka kelangsungan keluarganya kan berjalan dengan baik. Kurangnya edukasi keuangan. Sehingga kita tuh para wanita yang nggak mengerti edukasi keuangan ada rasa takut untuk mengambil satu keputusan. Yang ketiga yang paling penting, Bu Diana, mulai dari sekarang. Jangan tunggu sampai ada masalah baru kita berpikir pentingnya proteksi finansial. Lebih cepat memulai lebih baik. Lebih baik. Sobat Syariah, selamat datang kembali di Sotok Podcast yang menemani kamu semua dengan inspirasi dan wawasan seputar bisnis asuransi syariah. Aku Adiana dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu peran asuransi syariah dalam memberdayakan perempuan secara finansial. Nah, hari ini aku nggak sendiri. Sudah ada bersama dengan kita seorang wanita yang inspiratif, ya, seorang leader di industri asuransi syariah yang pastinya punya banyak insight menarik untuk kita semua. Yuk, kita sambut Ibu Audi. Assalamualaikum Ibu Audi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Luar biasa, senang ya? Ibu Audi sudah bareng-bareng kita. Oke. Ya, senang banget hari ini berjumpa lagi dengan Sobat Syariah. Senang banget bisa hadir di acara Soul Talk hari ini. Oke, aku juga senang banget bisa ngobrol bareng Bu Audi di sini, ya, terutama topik kita kali ini sangat penting teman-teman semua ya, terutama buat Sobat Syariah, wanita di luar sana yang ingin lebih mandiri secara finansial. Nah, menurut Bu Audi, kenapa sih wanita itu perlu punya kemandirian secara finansial? Waduh, ini Bu Diana pertanyaannya bagus banget ya. Jadi pertanyaan ini paling penting banget. Perempuan itu punya peranan besar dan baik dalam sisi keluarga maupun masyarakat. Nah, dengan kemandirian finansial, Bu Diana, perempuan itu bisa lebih berdaya dalam mengambil keputusan yang mendukung keluarga. Bahkan kita bisa berkontribusi di masyarakat, lingkungan sekitar ya, Bu Diana ya. Nah, kemandirian finansial ini kalau kita bicara kemandirian finansial itu bukan cuma soal penghasilan sendiri, tapi juga bagaimana kita bisa mengelola keuangan dan melindungi aset-aset kita yang sudah kita miliki. Wah, setuju banget ini Bu Audi ya. Tapi di masyarakat kita nih, Bu Audi, pasti banyak wanita yang merasa bahwa urusan finansial itu tugas suami gitu ya, atau keluarga ya. Padahal wanita juga bisa dan perlu memahami perencanaan keuangan. Ya, betul setuju. Perempuan itu seringkali menjadi pengelolaan keuangan keluarga. Apa yang suka disebut menteri keuangan. Sehingga banyak perempuan-perempuan itu yang sebenarnya masih belum mengerti tentang pentingnya punya proteksi finansial yang baik, Bu Diana. Nah, dengan memiliki asuransi syariah, perempuan itu bisa melindungi diri mereka sendiri, bisa melindungi keluarganya, bahkan dia bisa merencanakan masa depan mereka jauh lebih tenang dan baik. Oh, setuju ya. Nah, Bu Audi bisa nggak mungkin Sobat Syariah di luar sana juga tahu gitu, bisa kasih contoh nggak ke kita semua nih, bagaimana asuransi syariah bisa membantu semua wanita dalam mencapai kemandirian finansial? Ya, aku kasih contoh misalnya ada seorang ibu rumah tangga, dia punya usaha lah, toko kecil. Tapi ibu ini udah sadar nih secara finansial, dia memproteksi keluarganya secara finansialnya baik. Nah, misalnya terjadi suatu resiko. Nah, ibu ini ada kepastian hidup gitu ya, Bu Diana. Nah, karena dia sudah memiliki proteksi keuangan yang baik, maka kelangsungan keluarganya kan berjalan dengan baik.
Nah, aku juga kasih contoh lagi, misalnya ada wanita pekerja, kayak Hmm. Bu Diana, wanita karir gitu ya. Iya. Mereka Bu Diana mempunyai planning untuk masa depan Bu Diana, untuk pendidikan anak misalnya, atau untuk perencanaan pensiun plan kita gitu ya, belajar mengenai literasi keuangan. Dan Bu Diana mempersiapkan masa depan Bu Diana jauh lebih baik lagi. Nah, itu penting banget kita mengerti perencanaan keuangan yang baik untuk kelanjutan usaha kita atau masa depan kita jauh lebih baik lagi. Gitu. Menarik banget ya Bu Audi pembahasan kita kali ini, apalagi di era sekarang ya, banyak wanita-wanita yang punya banyak peluang untuk mengembangkan diri dan bisnis mereka sendiri ya. Kalau dari pengalaman Bu Audi nih ya, apa sih tantangan terbesar ya yang dihadapi para wanita dalam hal finansial, dan bagaimana asuransi syariah bisa jadi solusi? Ya, jadi tantangan terbesar kita nih para wanita itu terutama di kurangnya edukasi keuangan. Sehingga kita tuh para wanita yang nggak mengerti edukasi keuangan ada rasa takut untuk mengambil satu keputusan, terutama berkaitan dengan bicara finansial. Ya, jadi karena banyak perempuan nih yang merasa tidak cukup paham tentang soal investasi, asuransi gitu ya Bu Diana. Makanya penting banget nih acara-acara seperti ini yang terus bisa mengedukasi diri ya para wanita hebat, saling bisa belajar lewat komunikasi atau platform seperti ini. Nah, asuransi syariah menjadi salah satu atau satu-satunya sih menurut aku solusi, karena sistemnya itu transparan dan sesuai dengan akidah-akidah syariah. Tidak hanya itu, di produk asuransi syariah gitu ada banyak produk-produk yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan perempuan. Ya, baik mereka yang bekerja di kantor atau sebagai ibu rumah tangga atau sebagai entrepreneur kayak Audi. Jadi semua sesuai kebutuhannya. Setuju banget aku Bu Audi ya. Edukasi dan akses ke informasi adalah kunci. Nah, buat sobat syariah yang masih ragu atau bingung mau mulai dari mana, ada nggak tips dari Bu Audi nih buat para sahabat-sahabat syariah ya, bagaimana memulai perjalanan finansial yang lebih aman dan berencana? Tentu ada. Jadi ada 3 hal atau 3 langkah sederhana nih teman-teman syariah, khususnya para wanita yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kenali kebutuhan finansial kita. Tentukan dulu tujuan keuangan kita, apakah untuk pendidikan anak, atau untuk pensiun, atau untuk proteksi kesehatan. Yang kedua, pelajari produk yang sesuai. Jangan ragu untuk bertanya dan konsultasi dengan tenaga pemasar asuransi syariah agar kita mendapatkan produk-produk yang cocok dengan kebutuhan kita. Yang ketiga yang paling penting Bu Diana, mulai dari sekarang. Jangan tunggu sampai ada masalah baru kita berpikir pentingnya proteksi finansial. Lebih cepat memulai lebih baik. Iya, tipsnya sangat praktis Bu Audi dan bisa langsung ya tentunya diterapkan oleh para sobat syariah. Nah, terakhir nih Bu Audi ya ada pesan nggak buat sobat syariah yang ingin lebih mandiri secara finansial dengan memanfaatkan asuransi syariah? Jadi peran kita gitu ya, saya pesan terakhir nih yang cepat gitu ya. Jangan takut teman-teman untuk mengambil kendali atas keuangan kita sendiri. Edukasi diri sendiri, ambil langkah yang tepat dan manfaatkan produk keuangan syariah yang tentunya bisa membangun kamu mencapai tujuan. Ya, luar biasa banget. Luar biasa banget hari ini ya. Terima kasih banyak loh Bu Audi untuk sharing-sharingnya yang sangat inspiratif tentunya ya. Semoga ini bisa jadi motivasi buat sobat syariah semuanya untuk lebih berdaya secara finansial. Amin. Terima kasih juga udah mengundang saya Ibu Diana dan senang sekali bisa berbagi di acara Soul Talk. Dan semoga bisa memberikan inspirasi untuk para wanita hebat semuanya. Iya, terima kasih Bu Audi. Jarang-jarang loh. Masya Allah. Luar biasa ya, kita berkahan semuanya ya. Baiklah sobat syariah, sampai di sini dulu episode Sotok kali ini. Jangan lupa untuk terus stay tune ya. Setiap hari Jumat jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat ya untuk episode menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.